Saya ingin memulai dengan membantah apa yang disampaikan Pak SBY terlebih dahulu. Di tata surya ini ternyata di tahun 2011 ilmuwan NASA menemukan melalui Kepler ya, sebuah planet yang punya dua matahari. Makanya dinamakan Kepler 16b ya. Tapi Pak SBY benar bahwa di planet yang punya dua matahari itu tidak ada kita. Kurang lebih itu untuk mengantarkan kita bahwa dalam sistem presidensial memang tidak dikenal dua matahari. Saya ingin mulai juga dengan bercerita sejarah sistem presidensial ini. Perdebatan soal 2 presiden, 3 presiden itu perdebatan lampau sebenarnya. Salah satu pendiri bangsa Amerika namanya James Wilson mengusulkan bahwa sistem kita ini tidak mungkin tidak dipimpin oleh satu orang tunggal. Unitary presidency sistemnya, presiden tunggal. Ada banyak yang membantah, terutama Kongres. Kongres kan merasa tidak nyaman ya. Secara politik ada tampuk sentral kekuasaan yang bernama presiden. Banyaklah perdebatannya. Bahkan kalau dibahas kajian-kajian terbaru, ada juga yang mengusulkan kayaknya model presidensial itu harus ada 2 presiden. Misalnya David Orrin Leach yang menceritakan harus ada 2-3 orang gitu ya, agar bisa berbagi kekuasaan gitu ya, kolektif. Tetapi kalau kita runut di dalam naskah pembahasan konstitusi Amerika soal sistem presidensial, Alexander Hamilton sudah bilang tidak mungkin akan ada negara berjalan dengan benar dalam sistem kita ini kalau tidak dipimpin oleh satu orang presiden. Nah, selalu di dalam drama politik ya, gagasan-gagasan ini tidak terlalu dibaca dengan baik. Dan seringkali kepentingan politik jauh lebih meluas dari itu. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyoroti adanya matahari kembar di Indonesia. Ia menyinggung Jokowi yang sudah lengser namun masih saja berlagak layaknya seorang presiden dan selalu berusaha tampil di pemberitaan media. Dan ia menyayangkan ada menteri yang masih menganggap Jokowi sebagai bosnya. Padahal sesuai undang-undang, menteri adalah pembantu presiden, bukan mantan presiden. Kita bisa lihatlah di dalam tata surya bernegara kita ini. Ada yang sudah lengser ke Prabon menjadi presiden, tapi selalu tampil di pemberitaan tak berhenti-berhenti. 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, ada mantan presiden yang tiap hari harus terpaksa dibaca oleh Bang Sanggana Nenggolan muncul di TV. Ada soal motor gede lah, ada soal wisata Jokowi lah, ada soal sekolah pimpinan menengah kepolisian yang datang lah, ada yang mengaku bos. Jadi bukan mantan bos, tapi eksplisit menyebut masih bos saya. Apa imajinasi yang bisa kita pikirkan dari pernyataan ini? Ada orang yang masih mengakui selevel menteri, orang yang menjadi bosnya. Padahal secara konstitusional, Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa para menteri itu adalah pembantu presiden yang sedang berkuasa, bukan pembantu mantan presiden. Dia bisa dilantik, bisa diberhentikan, bertanggung jawab kepada presiden yang berkuasa. Tiba-tiba dengan konsep penghormatan tunggal, pengabdian tunggal kepada presiden, ada menteri yang berani bilang mantan presiden, he is still my boss. Wah, itu berani sekali itu menteri. Kecuali memang ada orang yang bertindak bahwa dia harus dianggap masih bos para menteri ini. Ini problematika kalau saya lihat ya dari hari-hari ya, 6 bulan. Coba cek Bang Ganda nanti di pemberitaan, persentase pemberitaan soal Joko Widodo, baik yang dimunculkan oleh anak buah, mantan anak buahnya, maupun pemberitaan, maupun ulah dari Presiden Jokowi sendiri. Contoh ulah Presiden Jokowi kemarin melaporkan soal ijazah palsu. Berita lagi soal Pak Presiden Jokowi. 6 bulan banyak sekali soal berita Pak Presiden Jokowi. Nah ini di titik tertentu, karena hukum tata negara juga harus menganalisa gerak dan langkah politik, ada upaya matahari lain terbit di dalam ruang tata surya ketatanegaraan kita. Dan harus diingat, pesan Pak Prabowo tadi yang dibenarkan oleh ilmuwan NASA, tidak ada planet yang bisa long lasting kalau kemudian ada 2 tata surya. Selanjutnya, Ferry Amsari memberi analogi sebuah kapal tidak akan berlayar maksimal di lautan jika memiliki 2 nahkoda. Dan tidak ada kapal yang memiliki 2 nahkoda. Hanya ada 1 nahkoda dan 1 konahkoda.
dalam sebuah kapal, saya pernah menulis di Tempo, judulnya Satu Kapal Dua Nahkoda. Kurang lebih ceritanya, tidak akan ada kapal negara yang mampu berlayar maksimal ya, kalau kemudian dipimpin oleh dua nahkoda. Coba contoh, mana ada kapal yang punya dua nahkoda? Kalau nahkoda pasti ada ko-nahkodanya, kurang lebih begitu. Bahkan bus saja yang supir-supir itu nggak ada kemudian supir, kecuali supir cadangan, wakil menteri itu. Supir utama yang satu. Bayangkan kalau lebih tinggi dari itu, pesawat negara ya. Kalau kemudian bosnya dua, pilot itu, ancamannya adalah para penumpang dari sebuah negara. Saya tidak terbayang kalau negara kita dipimpin oleh dua presiden yang punya ambisi yang sama. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan matahari ini ingin selalu terbit, padahal sudah waktunya untuk tenggelam? Mari kita simak bersama penjelasan Bung Ferry Amsari dengan hati-hati. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang menyebabkan matahari ini ingin terus terbit, padahal harus sudah tenggelam? Saya menduga beberapa hal, dan itu perlu kita simak hati-hati agar tradisi ketatanegaraan kita bisa berjalan dengan baik. Harus ada mantan presiden menghormati presidennya. Saya melihat misalnya Pak Presiden Jokowi, ini jangan salah paham ya, dalam tradisi ketatanegaraan penghormatan kepada mantan presiden tetap disebut sebagai presiden. Supaya dia sadar diri, dia ini level negarawan, tidak boleh lagi dia bertindak kekanak-kanakan penuh ambisi untuk terus muncul. Dia harus menunjukkan bahwa dia itu pernah menjadi presiden dan dia harus menunjukkan sifat negarawan. Maka tradisinya tetap dipanggil sebagai presiden. Nah, Pak Presiden Joko Widodo kemungkinan besar agak khawatir juga dengan anak beliau yang disukai oleh Bang Rocky. Karena pernah minta nasihat kan. Tapi kayaknya nasihatnya nggak didengar sekarang ya. Ada kekhawatiran luar biasa. Mas Gibran, Mas Wapres ya, atau kalau kita lihat, jangankan secara politik menimbulkan keyakinan, dia diragukan dalam berbagai hal. Ini tanpa merusak penghormatan personal saya kepada Mas Gibran. Saya ambil contoh ya, bagaimana publik bisa yakin dengan sosok Mas Gibran kalau dia bicara soal bonus demografi dengan baik, itu pakai teks atau tanpa teks saya tidak terlalu mengetahui, tapi dalam praktik lapangan, beliau kemudian jauh dari apa yang dia ceramahkan. Datang ke sekolah, mendatangi tukang cukur, cari siswa yang rambut panjang lalu dipotong rambutnya. Itu kayaknya nggak cocok dengan cerita bonus demografi, kekuatan ekonomi baru dan lain-lain. Datang kepada teman-teman siswi, kasih make up dan lain-lain. Ini agak jauh dari orang bisa dihormati dalam ruang politik. Itu jadi berat bagi Mas Gibran. Bagi saya, ini juga disadari oleh Presiden Joko Widodo bahwa anaknya belum matang dalam ruang politik. Orang walaupun muda ya, selevel Tahrir begitu ya, tampil dalam panggung-panggung politik tingkat tinggi, orang menghormati karena kemampuan dan kepahamannya bagaimana berpolitik dan bagaimana menjalankan ketatanegaraan. Kita lihat tidak ada di sosok Mas Gibran, tidak natural. Akhirnya ada kesadaran Presiden Jokowi, kalau saya tidak ikut cawe-cawe, nanti anak saya habis, wong dia dikarbit oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu muncullah kekuatan menonjolkan diri dalam panggung-panggung politik. Dan ini tidak sehat bagi ketatanegaraan. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan mendengarkan statement dari pengamat politik Rocky Gerung. Selamat menyaksikan. Jokowi ini memang akan tetap menjadi bayang-bayang dari Prabowo ya, Bung Rocky. Karena para menterinya Pak Prabowo itu kan memang mayoritas itu adalah orangnya Pak Jokowi, dan mereka ini kelihatannya masih tetap loyal ke Pak Jokowi. Mereka kemarin ke Pak Jokowi dan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu masih tetap bosnya, dan ada juga yang melakukan itu ketika Presiden Prabowo, tentu maksud saya, tengah berada di luar negeri. Ini kan secara faksun lihat gimana ya kita menyebutnya. Nah, dalam konteks pertemuan Pak Presiden dengan Ibu Mega itulah kita bisa membaca atau menafsirkan mengapa setelah Presiden Prabowo pergi ke luar negeri, berbondong-bondonglah para menteri, beberapa menteri yang kita tahu dekat dengan Jokowi itu datang ke Solo tuh. Jadi pertanyaan pertama, ngapain Presiden di luar negeri tetapi beberapa menteri berkunjung pada Pak Jokowi? Ya kemungkinan pertama dipanggil oleh Pak Jokowi tentu. Untuk apa? Ya untuk tahu apa di pertemuan antara Prabowo dan Mega misalnya tuh. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah semacam inisiatif dari menteri-menteri ini untuk tiba di Solo sekedar memperlihatkan sebut aja kesetiaan atau sebut aja
keyakinan atau meyakinkan Pak Jokowi bahwa mereka tetap melihat Jokowi sebagai guru politik mereka juga tuh. Karena itu beberapa menteri mengatakan ya Jokowi masih bos kita kira-kira. Tetapi yang menarik adalah konteks dari kehadiran mereka ketika presiden ada di luar negeri, kan itu dasarnya tuh. Dan sampai sekarang kita hanya bisa menduga bahwa Jokowi punya kepentingan untuk mengetahui apa isi pembicaraan Prabowo dengan Ibu Mega. Pasti soal reshuffle, nggak ada soal lain tuh. Pasti soal permintaan dukungan atau ya secara diplomasi mungkin diperlihatkan bahwa dengan kehadiran Pak Prabowo di rumah kediaman Ibu Mega dan bukan sebaliknya, bukan Mega datang ke Prabowo, maka itu menunjukkan ada penerimaan Ibu Mega terhadap kepemimpinan Pak Prabowo, kan itu dasarnya tuh. Dan pengkondisian penerimaan Ibu Mega terhadap Prabowo itu bisa membuat gelisah mantan Presiden Jokowi itu, karena terjadi semacam ya seperti situasi baru yang tidak diinginkan sebetulnya oleh Presiden Jokowi. Karena tetap Presiden Jokowi menginginkan di dalam analisis saya Prabowo membawa Presiden Jokowi bertemu dengan Ibu Mega supaya selesai soalnya. Tetapi tadi saya terangkan watak Ibu Mega bukan seperti itu, dan Prabowo tahu watak Ibu Mega bukan seperti itu tuh. Jadi akhirnya kita mesti baca itu di dalam satu kimia politik baru bahwa Prabowo dengan sadar dari awal sebetulnya beliau sadar, saya kira dia sadar. Prabowo mulai melihat momentum apa yang memungkinkan dia memperlihatkan pada publik urgensi mana yang lebih dahulu, mendatangi Jokowi atau mendatangi Ibu Mega. Nah, di dalam situasi maaf lahir batin ternyata Pak Prabowo lebih dahulu mendatangi Ibu Mega. Ya tentu secara diplomatik orang bisa tahu bahwa ya Pak Prabowo memang tidak ke Solo tapi mengirim anaknya Mas Didit ke Solo. Tapi tetap orang lihat kenapa Mas Didit yang dikirim dan kenapa Ibu Mega yang didatangi lebih dahulu oleh Prabowo. Sementara Ibu Mega mungkin menganggap bahwa ya kalau saya yang datangi Pak Prabowo dalam tradisi halal bihalal itu akan ada pertanyaan lagi tuh. Kenapa bukan Pak Prabowo yang berkunjung pada Ibu Mega tuh, seperti Pak Prabowo misalnya open house lalu mantan presiden datang ke Pak Prabowo. Tapi kenapa sekarang Prabowo datang ke Ibu Mega? Itu juga semacam keterangan bahwa ada sesuatu pesan khusus yang tidak diberikan oleh Presiden Prabowo. Dia berkunjung pada Ibu Mega karena dia tahu Ibu Mega mengerti psikologi atau kegelisahan psikologi Presiden Prabowo, karena selama ini terus dianggap sebagai penerus dari tradisi politik Jokowi. Saya kira psikologi itu dikenali oleh Ibu Mega.